Diskup Jabar ini memberikan akses kepada kami untuk dapat menyentuh masyarakat. Ya, karena di sini udah ngumpul nih gitu. Ya, sekaligus kami melaksanakan kewajiban kami untuk memberikan bantuan secara pro bono gitu ya. Atau gimana kalau COVID? Gimana kalau ada force major? Gimana kalau kebakaran? Itu kan sebetulnya aturan main yang harus kita penuhi. Jadi kita juga tenang sebagai pelaku usaha. Misalnya pajak apa sih yang kita harus bayarkan ke negara yang menjadi kewajiban kita kalau misalnya kita dagang. Kalau pembeli, ya kan? Kalau pebisnis. Sampurasun wargi Jabar, ketemu lagi di Ubar BT, Usaha Jabar bareng P3W, podcastnya Diskup Jawa Barat. Masih sama saya pastinya Edi Brokoli dan masih akan menampilkan narasumber yang istimewa dan akan ngebahas seputar pendidikan, pelatihan, perkoperasian dan tentunya wirausaha di Jawa Barat. Matakna ulah bararete, mendingan nonton Ubar BT. Nah, di episode yang sekarang wargi Jabar, narasumbernya super istimewa, sangat teristimewa sekali. Beliau adalah Ketua Dewan Penasihat AAI atau Asosiasi Advokat Indonesia Kota Bandung, Teh Wenda Alwi, Sarjana Hukum. Selamat datang Teh Wenda. Terima kasih. Hatur nuhun kesempatannya, waktunya untuk menyebarkan data. Nah, kenapa Teh Wenda dari AAI kita undang menjadi narasumber di episode kali ini? Karena seperti yang dulu pernah saya ceritakan, ada informasi-informasi penting di episode-episode sebelumnya bahwa pelaku UMKM yang butuh layanan hukum tentang usahanya bisa datang ke P3W di Jalan Soekarno-Hatta 708 Gede Bari Kota Bandung tiap hari Jumat 2 minggu sekali. Caranya bisa DM Instagram kita atau bisa langsung kontak di bawah ini. Ini sekali lagi untuk layanan hukum tentang usaha ya, UMKM. Nah, makanya kalau kemarin diinformasikan datang ke sini, sekarang kita datangkan orangnya yang kompeten. Nanti kita ngobrol soal pendampingan hukum atau apapun itulah namanya. Gitu Teh Wenda. Hatur nuhun sekali lagi ya. Oke. Ini hukum, jauh pisan dari hukum teh, ada sedikit diinikan sama orang. Males berurusan sama hukum teh. Seakan-akan masalah. Ya. Bener nggak Teh? Betul. Jadi amit-amit lah orang jangan sampai terlibat urusan hukum karena kasus, gitu kan. Itu teh persengketaan lah. Apalah pokoknya, padahal kita nggak boleh buta hukum. Iya, betul. Ya kan? Ya. Itu yang dilakukan di sini oleh AAI. Betul. Apa tuh yang dapat? Jadi begini, AAI ini tahun kedua sebetulnya, Kang, yang kita sudah melakukan kerjasama dengan Diskup Jabar, gitu ya. Nah, kerjasamanya dalam bentuk apa? Kami ini memberikan bantuan hukum untuk meningkatkan literasi dari para pelaku usaha menengah dan kecil di wilayah Jawa Barat. Jadi kita ini dipertemukanlah oleh Diskup Jabar dengan para pelaku UMKM yang sebetulnya kalau kita bicara masalah hukum ya, kan setiap aspek kehidupan kita yang paling sederhana juga urusannya pasti urusan hukum. Ya, kita kan tinggal di negara hukum. Yes, gitu ya. Misalnya gini, kalau pelaku usaha, ya katakan yang paling mudah lah untuk kita ambil contoh adalah jual beli. Emang jual beli itu bukan hukum? Itu perbuatan hukum. Ya kan, perbuatan hukum. Di mana seseorang ini sudah berjanji untuk menyerahkan barang dan pihak yang satunya lagi berjanji untuk membeli barang tersebut. Terjadilah jual beli. Nah, itu kan sebetulnya perbuatan hukum. Nah, itu yang kadang-kadang memang tidak dipahami. Karena gitu dianggapnya itu pokoknya hukumnya masalah Iya, nanti kalau benar nggak? Benar. Banyak yang kayak alergi, kayak nggak mau deh, gitu kan. Kalau bisa mah padahal. Amit lah orang mah gitu kan. Kalau bisa jangan kesana lagi ya. Padahal sebenarnya kan karena setiap aspek kehidupan kita ini kaitannya dengan hukum kan ada baiknya kalau misalnya kita ini juga belajar untuk memahaminya. Nah, para pelaku usaha ini tuh dikenalkan lah dengan terminologi hukum, apa yang harus diketahui. Karena begini, mungkin kalau sekarang pelaku usaha kecil menengah ini ada jual belinya saya mah cuma 3 jutaan atau 5 jutaan gitu ya. Tapi pada
pada faktanya itu juga kan sebetulnya perbuatan hukum. Siapa tahu nanti ke depannya juga nanti jadi bisnis ekspor impor dan lain-lain. Sudah banyak gitu. sih, sudah banyak Iya, yang nah, sudah makanya gitu. kan dari awal mereka harus tahu bahwa kewajiban saya sebagai pembeli, misalnya dia kan menyediakan mau jual barang itu dia produksi kan dia harus beli barang dulu kan. Benar. Nah, contoh kecil ya, misalnya gini, saya ini memproduksi cireng lah, ini nuker top-topnya dibanding cireng rasa apa gitu. Nah, ketika dia Cireng AAI. ketika dia diminta oleh pembeli nih, tolong dong saya mau disuplai misalnya sebulan sekali dengan kuantitasnya yang cukup besar. Artinya dia punya kewajiban ketika dia menyanggupi nih, berarti kan dia punya kewajiban untuk menyediakan si cireng itu dengan jumlah yang besar. Tetapi dia tidak bisa melakukan kewajibannya kalau misalnya suplai acinya juga tidak mencukupi. Sehingga dia harus melakukan perbuatan hukum yang lain, yaitu membeli aci dan berjanji dengan para pihaknya itu tadi, kamu harus bisa ya memenuhi aci saya 3.000 ton misalnya per berapa bulan. Nah itu kan perbuatan hukum semua. Nah jadi mereka itu harus diajarkan bagaimana caranya untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, di mana ketika mereka melakukan perbuatan hukum itu ada hak dan kewajiban yang harus mereka pahami. Saya kalau beli cicil berarti saya itu suatu saat harus bayar. Kalau jual beli cicil kadang-kadang suka ada, oh ya kalau misalnya kamu nggak bayar yang kedua berarti kita berhenti dulu ya. Nah itu kan mereka harus paham. Ya. Gitu. Jadi hak-hak kewajiban. Nah, sesimpel itu sebetulnya ya. Sebetulnya itu yang paling simpel tadi. Udah aku membeli kamu menjual aja udah perbuatan hukum. Perbuatan hukum. Jadi kita rawat dulu yang awal. Yang bikin alergi mah yang jangan perbuatan melawan hukum. Nah itu. Gitu ya. Oke. Makanya itu yang dilakukan. Kenapa itu mau kesini ini pada tahun kedua terus ngasih itu tadi apa setiap 2 Jumat sekali. Iya, betul. Jadi begini, kami sebagai advokat. Jadi asosiasi advokat ini adalah organisasi profesi advokat yang ada di Kota Bandung, ya seluruh Indonesia juga ada. Tapi kebetulan yang kita bicarakan yang ada di Kota Bandung kan ya. Kami ini adalah organisasi profesi advokat yang menurut undang-undang kita juga punya kewajiban untuk cing aya gawe lah, cing aya manfaatna buat masyarakat. Itu mah pasti ya, organisasi profesi itu. Lalu kita sebagai advokat di dalam kode etik advokat itu kita juga diminta untuk melakukan layanan hukum, bantuan hukum secara pro bono. Pro bono. Ini kan di sini pro bono berarti. Ya, gitu ya. Jadi kita juga harus menunjukkan itu. Dan makanya ketika kita mempunyai kesempatan untuk bekerja sama dengan Dishub Jabar ini, kita menyambut baik karena kan enggak orang teh datang ujuk-ujuk datang ke kantor kita jadi rangka pengacara mahal. Gitu kan ya. Image itu memang selalu ada ya. Iya, jadi mereka tuh yang memerlukan bantuan hukum itu kemudian karena terhalang dengan image itu. Kadang-kadang mungkin kita mah nggak kebayar, gitu kan. Nah, Dishub Jabar ini memberikan akses kepada kami untuk dapat menyentuh masyarakat. Karena di sini udah ngumpul nih gitu. Ya sekaligus kami melaksanakan kewajiban kami untuk memberikan bantuan secara pro bono gitu ya, atau misalnya memberikan konsultasi atau legal aid lah bahasa kerennya mah. Gitu. Legal aid bantuan hukum pro bono gratis. Yes, gitu. Jadi dengan senang hati gitu. Nah, dari kami ini kan banyak yang advokat ini kan punya spesialisasi ya. Kayak saya ini adalah kurator dan pengurus, biasa menguruskan harta-harta pilot dan lain-lain. Saya juga mediator, saya juga konsultan haki. Jadi kalau di dalam bisnis ini sebetulnya spesialisasi saya adalah pendaftaran paten, merek, desain industri gitu ya. Haki yang memang juga sebetulnya sangat kental dengan para pelaku usaha. Betul, karena semuanya punya merek ya, punya merek dagang, harus punya merek dagang ya. Nah, jadi masing-masing dari kami di anggota AA ini maksudnya hadirlah gitu ya, menggunakan akses yang diberikan oleh Dishub Jabar ini untuk bertemu dengan masyarakat, memberikan legal aid tadi dengan kapasitas masing-masing. Saya kemarin diberikan kesempatan untuk menyampaikan masalah haki tadi. Lalu ada teman saya yang nanti bicara mengenai pajak, ada juga yang bicara mengenai legal drafting. Intinya adalah legal drafting itu apa? Legal drafting itu penyusunan dokumen hukum.
Jadi kayak kontrak kan. Oh. Ya, misalnya kalau jual beli, kan jual beli mah kadang-kadang ya udah jual beli, kan tidak sesimpel itu sebetulnya. Kalau misalnya pembayarannya termin bagaimana? Ya kan? Bayar moonwalk ya? Iya. Bayar mundur. Mundur ya kan? Nah, kan itu diatur nih. Kalau misalnya bayar setiap tanggal sekian, kalau nggak bayar berarti saya tidak punya kewajiban untuk supply lagi atau apapun lah kesepakatannya. Prestasi dan sebagainya. Yes. Nah itu ada teman kita yang bantu juga. Atau misalnya yang tadi, yuk kita kerjasama bikin usaha apa misalnya, atau saya nanti yang menyediakan acina dari kamu adalah kepintaran memasaknya gitu. Nanti bagaimana kita meramu kerjasama ini supaya sama masing-masing pihak diuntungkan gitu. Tapi Anda juga turun langsung ke sini ke Rajagawa? Oh ya, dengan senang hati. Dengan jabatanmu yang ketua dewan penasihat. Iya. Masih mau lungsur? Mau banget gitu. Karena itu tadi kami kan punya kewajiban yang kami juga harus penuhi dalam undang-undang ya. Lakukan bantuan hukum TEA. Nah, kan Diskup Jabar sudah memberikan akses itu. Kami tuh dengan senang hati karena udah dibukain pintunya ya kan? Gitu. Tapi nggak Tewenda sendiri ya? Banyak. Yang lebih mengurus tadi ada yang lebih ke pajak nanti. Iya, yang nanti ahlinya gitu. Karena saya juga kalau misalnya disuruh ngomong pajak, nggak mau. Karena saya tahu kapasitas saya tidak di situ. Jadi nanti ada teman lain yang akan hadir gitu. Nah ini kan diulang lagi akan selalu ada, sudah berjalan ya? Itu sudah berjalan. Ini tahun kedua berarti sudah berjalan setahun lebih ya. Setiap 2 Jumat 2 minggu sekali ya di sini tempatnya. Kalau mau ikutan boleh DM Instagram, boleh kontak nomor berikut. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Kita mulai ngobrol soal apa aja yang mesti diketahui memang secara hukum ya. Tadi udah secara selamat ya, in general udahlah itu udah perbuatan hukum dan sebagainya. Emang mungkin yang selama setahun ini yang sudah dilakukan apa aja nih? Oh ternyata banyak yang belum tahu soal ini. Kebanyakan apa teh? Kebanyakan adalah mengenai perjanjian. Iya, perjanjian. Jadi perjanjian ini apa yang melekat ketika seseorang ini, kan misalnya gini, ada yang menyepakati ya, kan kesepakatan itu juga perjanjian. Nah, ketika muncul kesepakatan, itu sudah muncul hak dan kewajiban. Misalnya begini, kalau misalnya kita bikin kesepakatan nih untuk menyediakan si cireng dewe-nya uangnya, cireng 2 juta pieces per 2 juta, 2 juta porsi gitu per bulan gitu. Nah, terus sudah gitu nanti cara pembayarannya termin TEA. Nah, apakah dengan adanya mereka udah sepakat nih kemudian, oke, saya akan supply nih. Nah, ketika misalnya di dalam perjanjiannya diatur kalau misalnya pembayarannya telat, kamu boleh untuk tidak supply barang selanjutnya gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah diberikan pemahaman seperti itu dan sudah ada kesepakatan, berarti mereka itu terikat tuh dengan kesepakatan itu. Jadi nggak bisa nanti si orangnya bilang, dan kamarnya gitu Maya, saya nggak mau supply. Nggak bisa. Karena di dalam perjanjiannya walaupun misalnya belum bayar ya kamu masih harus tetap penuhin sampai masih banyak nggak sih yang menganggap tekudu lah ribut gituan mah udahlah gentleman agreement aja lah gitu. Aturan main banyak banget gitu ya. Jadi kenapa ini begitu penting? Gini, jadi ada aturan main yang sudah disepakati dari awal. What if-nya kalau itu bagaimana bila ini terjadi? Kan misalnya kayak kemarin, gimana kalau COVID? Gimana kalau ada force major? Gimana kalau kebakaran? Itu kan sebetulnya aturan main yang harus kita penuhi. Jadi kita juga tenang sebagai pelaku usaha. Misalnya, uangnya belum ada, belum bisa bayar, tapi udah boleh ngutang dulu. Kalau diatur begitu, daripada misalnya belum diatur, belum disepakati nih aturan mainnya, di tengah jalan menghiji teh bergabung teh. Nah, jadi terganggu nih si bisnis teh gitu, kelangsungan bisnis kita. Tapi kalau misalnya sudah diatur aturan mainnya, sama-sama pihak-pihak ini akan tunduk dan taat pada aturan dan dia mengetahui, jadi lebih regreg kan sebetulnya lebih regreg karena ada geningan di aturannya kia, berarti saya bisa ngagelin dulu. Kalau ada apa-apa teh udah ada ininya, udah ada perjanjian di awalnya begini. Bahkan konon kabarnya kalau saudara sekalipun
punya hubungan saudara Iya. sekalipun, kalau udah berbisnis mah atur aja secara hukum yang benar Iya, kayak gimana. nggak bisa gampang, keun we da saudara perilaku rekaman aja gitu kan biasanya. Tungtung nama kita di saudara dengan saudara Dah. pun saling menuntut, bisa saling menikah nih amit-amit ya. Iya ya, tapi kalau ada aturan mainnya mah enak kan Udah nggak gitu ya. bisa, ya. Lihat dulu deh pasal segini. Oh iya, oke. Gitu. Lebih regah sebenarnya kalau ada aturan main. Terus hal yang lain adalah mengenai haki tadi. Haki paling penting nih haki. Oh iya. Banyak yang kecolongan ya, banyak yang kelupaan. Iya. Padahal takutnya apa mungkin ribet gitu ngedaftarin haki itu atau gimana sih? Banyak yang nggak paham. Banyak yang nggak paham. Sebetulnya kan gini, pemerintah itu sudah menyediakan pendaftaran haki ini kalau untuk UMKM nilainya tuh jauh lebih rendah daripada pendaftaran merek biasa. Oke, merek biasa itu 1,8. Jadi misalnya ya pelaku-pelaku usaha yang misalnya saya mau daftarin tidak masuk kategori UMKM gitu ya. Nah, dia bayarnya 1,8 PNBT-nya. Tapi kalau untuk pelaku UMKM itu kalau nggak salah 600 atau 800 ribu. Kan itu murah, jauh lebih murah. Terus kalau misalnya dilakukan boleh sendiri bisa ataupun melalui konsultan haki. Nah kalau sekarang mungkin bisa dibantu oleh AI gitu ya. Nanti misalnya mau daftarin merek nih, udah hari Jumat datang aja ke Soekarno-Hatta ke kantornya P3W ini. Nanti akan dibantu nih oleh teman-teman dari AI untuk melakukan pendaftaran. Jangan sampai nanti merasa bahwa kan gini, saya paling senang ngasih contoh begini. Ayeuna menuju usum kopinya di mana-mana. Pokoknya ada tempat 2 x 3 meter nggak sih dagang kopi. Iya curhat bikin kantor aja. Maupun saya bisa. Nah terus mereka bikinlah si kopi ini. Sekarang kalau kita bicara kopi ya, kan kalau kita bicara kalau merek ini rezimnya adalah first to file. Siapa yang mendaftarkan pertama? Nah, ini. Gitu ya. Bukan siapa yang menggunakan pertama kali. Betul. Jadi terdaftar dulu baru itu membuktikan bahwa dia itu pemilik merek. Benar. Bukan misalnya saya mah dari tahun 50 nganggo lagi, tapi can didaftarkan kalah oleh yang baru daftar kemarin. Secara hukum. Yes, gitu ya. Nah, jadi ketika misalnya kita bicara dagang kopi naonnya kan biasanya naon atau kopi kita bisa punya ide yang sama. Benar nggak? Kalau untuk bicara misalnya saat ini kita bicara kopi pandan. Di tempat lain ada yang punya ide yang sama. Nah, misalnya kita pakai nih si merek untuk nama kafenya gitu. Kita pakai merek itu belum kita daftarkan, tiba-tiba udah rame kemana-mana gitu ya. Kita mau bikin franchise. Memfranchise-kan kan enak deh ya. Nah, kalau mau memfranchise-kan, syaratnya adalah merek terdaftar baru boleh di-franchise-kan. Jadi jangan sampai nanti kita mau franchise ke orang, mereknya belum terdaftar, jadi nggak bisa franchise. Yang kedua, ketika lagi anteng-anteng usaha, misalnya sekarang pendapatannya udah naik, tiba-tiba itu puntennya eta nu abdi, saya sudah daftar, harus berhenti saat itu. Kalau tidak, kena pidananya. Sampai 5 miliar sanksinya. Jadi barang siapa menggunakan merek milik orang lain yang terdaftar tanpa izin itu bisa kena kurungan sampai 1 tahun sampai 3 tahun gitu ya. Nah terus dendanya 1 sampai 5 miliar. Dan itu ada yang terjadi? Ada. Dan ngeri banget. Jahat, orang yang gitu. Tapi gini. Cek aku mah jahat tapi dalam satu sisi dia memanfaatkan kesempatan ya. Dia jahat juga tapi ya jadi kitanya jangan sampai diginiin sama orang bangsat tuh. Iya, makanya sekarang mah pokoknya kita punya nama, mau ada usaha pakai nama langsung daftarin aja. Gitu. Paling enggak maksudnya baru mau mulai usahanya masih kecil, kan tidak ada yang berpikir atau menginginkan usaha kecil-kecil wae ya. Betul. Jangan tunggu besar dulu gitu. Iya, jadi sekarang mah kalau mau usaha memulainya kan biasanya kita mau ada budgeting nih. Langsung masukin 800.000 untuk daftar merek. Udah masukin. Sebagai modal awal lah ya. Sebagai modal awal. Dan terjadilah 800.000 untuk UMKM ya. Betul. Dan itu masa perlindungannya kan 10 tahun. Kalau granted. 10 tahun nanti bisa diperpanjang dan bisa diwariskan. Anak kita bisa dijual, bisa di-franchise-kan, bisa jadi kan itu tuh kalau merek itu ada intangible right atau hak tak benda. Jadi benda nama kan nggak ada. Dia kan cuma dikasih hak doang kan. Nah tapi itu
bisa diperlakukan sama dengan kekayaan yang lain. Jadi bisa diagunin ke bank juga. Kan kalau merek-mereknya udah top, udah keren, udah beken mah bisa juga diagunkan ke bank. Bisa juga dipinjamkan lisensi. Ya, gitu. Jadi sebetulnya penting bagi para pelaku usaha ini juga untuk menaruh perhatian terhadap betapa pentingnya itu si merek itu. Ya. Tapi negara dalam hal ini sebagai yang mengatur hukum ini sudah oke untuk urusan hak ini. Iya, jadi sudah cukup melindungi masyarakatnya untuk urusan hak ini jika kita betul mengikuti. Iya, ketika itu terdaftar kan tidak kan kalau pendaftaran merek itu bisa online ya. Nah, pada saat kita melakukan pendaftaran itu ada tanggalnya, ada jamnya kita melakukan pendaftaran. Lalu kemudian mereka periksa lah nanti sampai kemudian dinyatakan didaftarkan atau diterima nih pendaftarannya. Ya kalau sudah punya sertifikat merek mah memang ya udah kamu mempunyai. Iya. Nggak mungkin ada yang punya yang sama. Nggak mungkin ya. Nggak mungkin sama gitu. Kalau mirip bisa. Mirip secara hukum boleh. Boleh. Agak gini, penilaiannya itu yang memeriksa merek itu masih manusia. Ada unsur subjektif juga. Dia mirip, tetap mirip masih bisa lah gitu ya. Tapi undang-undangnya menyampaikan bahwa merek itu bisa didaftarkan apabila tidak sama atau tidak memiliki persamaan pada pokoknya. Misalnya kecap ABC. Nah, kita nanti bikin lagi merek ABCD. ABCDFG gitu. Itu pasti nggak boleh. Tidak bisa didaftarkan merek. Bayar sih kecap ABC. Disebutkan ya. Masih, berarti tadi kita udah highlight haki sama apa lagi ya? Tadi legal drafting. Perjanjian. Masih banyak lagi yang mesti masih banyak perpajakan, perizinan kita bahas di segmen berikutnya. Saya seruput dulu kopi. Ini kopi dari ini itu. Ini juga UMKM teh. Gapura Kopi Murni Robusta. Kita minum dulu. Enak kopinya, hatur nuhun. Nanti kita lanjut lagi untuk topik-topik hukum yang perlu diketahui, penting dan tidak mahal kok. Datang aja ke P3W di segmen berikutnya, tetap di Ubar BT. Masih di Ubar BT, usaha jabar bareng P3W, podcastnya Diskup Jawa Barat. Masih sama saya Edi Kokori pastinya dan sama Teh Wenda alumni sarjana hukum. Tadi sudah dibahas soal pentingnya kita harus literasi akan hukum ya untuk UMKM. Jangan anggap sepele legal drafting atau perjanjian. Kemudian satunya lagi haki. Dan masih banyak lagi itu makanya setiap Jumat datang ke sini ya untuk yang mau tahu soal hukum. Itu juga menjadi salah satu hal yang sedang dikerjasamakan kan dengan ALI ya. Jadi apa sih yang dilakukan, misalnya apa yang didapatkan oleh si para pelaku usaha ini ketika datang ke Soekarno-Hatta ke P3W ini? Nanti akan bertemu dengan advokat yang katanya teh mahal ya, kalau konsultasi teh awis ya. Nah, nanti mah datang ke sana gratis. Gratis. Nanti kita boleh nanya apa aja. Bahkan boleh minta bantuan untuk tolong dong konsepin perjanjian. Saya keinginannya begini. Nanti pelaku usaha yang satunya lagi pengennya begini. Oke, nanti bisa dibantu untuk legal draftingnya. Dilakukan oleh para advokat yang memang capable gitu ya. Mereka punya keahlian di situ gitu. Dan ya kalau memang kita punya ciri khas nih di AI ini, Asosiasi Advokat Indonesia ini. Dari banyak organisasi profesi yang ada di Indonesia, memang AI ini mempunyai ciri khas ya. Ciri khas dari AI ini yang pertama, para advokatnya ini bersih, rapi, wangi gitu ya. Kaset garis gitu ya. Terus udah gitu santun. Dan mereka tuh willing untuk membantu masyarakat gitu ya. Nah, makanya yang dihadirkan ketuanya DPCAI Bandung ini sekarang kan Bapak Aldi Sandika. Nah, Bapak Aldi Sandika ini memang sudah berpesan nih sama para pengurus ini. Tolong untuk yang memberikan pelayanan di P3W ini adalah orang-orang yang memang advokat-advokat yang capable. Yang handal. Iya, dan jam terbang. Bukan yang sedang magang.
Jangan. Jangan. Bener kan maksudnya Iya, gitu kan? iya, iya. Kalau yang magang itu mereka justru lagi belajar. Mhm. Takutnya nanti salah memberikan saran gitu kan ya. Heeh. Nah, jadinya kalau kalau untuk yang magang-magang itu kami sediakan tempat untuk mereka belajar itu selain di kantor-kantor hukum yang anggota-anggota AI juga di Posbakum. Oke. Nah, jadi kalau nanti nih para pelaku usaha sudah mengalami problem Amit-amit. amit-amit gitu ya, terus tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk dapat bantuan hukum secara profesional dari para advokat, itu bisa juga melalui Pusbakum Pusbakum AI. AI. Nah, kalau yang di P3W ini kan memberikan konsultasi sebelum terjadi preventifnya. Tapi kalau mau ngobrol misalnya, ini saya ada problem seperti ini, solusinya seperti apa secara hukum, itu juga bisa. Bisa ya di sini ya. Bisa. Jadi manfaatkanlah pokoknya. Manfaatkan. Kita lanjut lagi. Tadi baru 2 soalnya, baru legal drafting atau perjanjian, kemudian haki, kemudian apa lagi yang harus diketahui? Emang kela-kela sebelum ku pertanyaannya, emang kita nggak bisa dapat di Google tuh soal yang tadi urusan haki, urusan legal drafting, googling weh. Dan anak sekarang mah apa-apa googling. Iya. Dan Google sudah mulai kalah sama TikTok. Ya, semua ada informasi di TikTok. Iya. Apapun. Iya, nyari cuan terbaik udah bukan di Google lagi kan, sekarang di TikTok. Ya. Printing di mana TikTok segala TikTok. Iya. Berarti kamu bisa bikin akun TikTok. Search engine terbaik sekarang adalah TikTok. Oke. Bukan Google lagi ya. Udah mengalah di Indonesia sih sebetulnya. Udah salah TikTok, salah TikTok. Nah, ya itu emang nggak bisa kita dapat secara gitu aja di media, maksudnya di internet lah. Bisa. Tapi begini, kadang-kadang dengan pemahaman yang kita miliki gitu ya, kan kita lagi bicaranya masyarakat awam nih, pelaku usaha, menuju baru mulai banget. Kemarin kita baru dapat klien nih di P3W ini, muda-muda banget, umurnya 20 tahunan gitu, baru lulus sekolah mungkin ya. Terus mereka mau bikin usaha, nah kita bantu kemarin bikin kontraknya. Nah, mereka itu mempunyai pemahaman yang mungkin masih sangat sedikit nih mengenai apa yang mau mereka cari. Sok bingung tuh. Misalnya nggak bisa ditanya berarti. Keywordnya apa kan untuk mencari informasi yang kita perlukan itu. Misalnya pendaftaran merek, oke, nanti keluarlah segala macam gitu ya. Dan pendaftaran merek itu bisa dilakukan memang secara online. Tapi kan kadang-kadang kita misalnya ada juga hal yang harus dikonsultasikan. Misalnya kalau merek ini udah terdaftar belum, jangan sampai saya sudah bayar ditolak. Nah, ada penolakannya juga. Ketika mirip dengan yang ada, nah itu kan fungsi dari si konsultan ini untuk membantu mencarikan ini. Oh, ini udah mirip, lebih baik jangan didaftarin. Kalau enggak ya aku ya uangnya hilang. Cari aja merek yang lain. Nah, kan tidak spesifik kalau kita nyari di Google. Kayak kita misalnya punya persoalan hukum. Persoalan hukum itu kan complicated. Wah. Ya, bayang lah. Ya, misalnya waris, ketika bicara waris, kan yang akan menjadi persoalan lah agamanya Islam atau bukan. Anaknya berapa, nikahnya berapa kali, meninggalnya kapan, iya kan? Laki-lakinya berapa, perempuannya berapa, dan ada bibinya tuh, ayahnya tuh, dan lain-lain. Kan tidak spesifik. Ya. Mau berapa ratus keyword nih yang kita type di Google untuk mencari informasi itu. Mendingan langsung aja secara gratis juga dapat konsultasi ke AI yang hadir di sini ya. Dan tadi udah disampaikan sama TWD yang ada di sini tuh bukan yang baru-baru, tapi yang justru jam terbang sudah betul-betul berpengalaman. Oke, next berarti balik lagi. Tadi udah legal drafting, haki, and then ada pajak. Iya, sebagai pelaku usaha itu kita warga negara nih, gitu ya. Pajak apa sih yang kita harus bayarkan ke negara yang menjadi kewajiban kita kalau misalnya kita dagang. Kalau pembeli, ya kan, kalau pebisnis, PPN, PPH, naon lah. Nah, itu nanti diajarkan juga pajak-pajak apa yang harus dibayar. Benar, jangan ujuk-ujuk, pajak pasar ini, emang aturannya segitu. Itu ujung-ujungnya pas kebenangannya gede, kerasa aduh bayar pajaknya gede gitu. Karena nggak tahu dari awal ya. Iya. Terus kan kadang-kadang bagaimana menambahkan pajak itu ke harga pokok. Ya kan? Ya betul, ke HPP, kemudian jadi harga jual. Jadi jangan sampai nanti kita geningan skill modal lagi saya ke pajak. Ternyata kan terlupakan pajaknya. Betul. Lalu perizinan.
Lalu perizinan, Kalau perizinan pun perizinan gitu ya, perizinan misalnya nih kita mau buka tempat usaha, mhm, apakah perlu nggak perizinan kan perlunya dari mana nih? Dari mhm, dinas perdagangan kah? Atau mhm, misalnya cukup bayar izin dan pajaknya ke daerah, yang kayak heeh, gitu-gitulah PT gitu. Mustika atau apa Retribusi ya, atau apa gitu. mhm, Ya itu juga penting sih mhm. untuk diketahui. Ya, kemudian perizinan tuh hanya tempat usaha atau, termasuk tempat produksi ya? Iya, Mhm, termasuk tempat produksi. Kalau mhm. misalnya produksinya ternyata ketika kita memproduksi ada eh, AMDAL, ada efek kalau dalam lingkungan dan sebagainya. kapasitas yang cukup besar Bisa kan, ada. apakah perlu amdalnya, perlu Heeh. perizinan SIUP, TPDP dan lain-lain Iya, kayak gitu gitu. mungkin ya kalau, mau bikin biasanya ya pabrik tahu gitu ya, Mohon, ya kan, mohon yang misalnya, kandang peternakan, ayam gitu kan ada peternakan aturannya ayam, radius betul, sekian kilometer dari pemukiman dan ya, sebagainya, ya, itu yang harus diketahui juga. Jadi ya. jangan jangan nanti kuku lutut di belakang padahal karena nggak tahu aturannya, sebetulnya gitu kan Nanti tuh maksudnya. kan keluar bahasanya udah mending dipersulit, cuma mau Kok juga usaha gitu mhm. ya. Eta mah kebiasaan pun, segala teh mulai dipersulit. Iya. Bukan dipersulit, Anda tidak tahu awalnya. Ada aturan mainnya Benar, gitu kan ya. Untuk aturan main. menjaga ketertiban kan sebetulnya mah Nah, gitu. akhirnya kalau kita tertib, usaha kita pasti lebih Iya lancar ya. iya iya, betul. Nggak akan diganggu sama orang. Nah, kan dia ngomong orang, nah kita udah pegang semuanya. Aku ini Izinnya aman, ini sudah aman, ada. ini aman. Ya, betul. Betul. Suka ada aja tuh yang mengganggu. Ada. Ya, ada Kan aja. negeri Konoha gitu. Makanya hari Enggak sebetulnya kalau saya punya jawabannya. oke, Di negara manapun juga gitu. sama. Sama. Oh, Sama. ya. Di negara manapun sama. Orang-orang yang jahil-jahil itu ada aja. Ada. Kemudian ada pengusaha-pengusaha yang serakah, yang Iya, siap-siap mencaplok usaha-usaha betul. kecil yang lengah, Iya, ya kan? iya. Predator-predator lah kita bahasakan. Saya berani saya bilang Hmm. predator-predator yang siap ya itu mencaplok usaha-usaha kecil yang lupa Iya, akan permasalahan hukum yang ada tadi. ini loh, ada contoh soal ya. Hmm. Jadi saya konsultan lagi itu dari 2011. Ada klien yang datang ke saya, dia itu mau daftarkan merek. Hmm. Nah, eh, eh, sekali daftar teh 10, 20 merek gitu kan. Hmm. Saya bilang, "Teh, ini memang ada usahanya?" Ah, enggak. Saya mah nyetor aja. Hmm. Gitu. Jadi yang dia daftarkan misalnya begini, saya mau untuk kelas restoran kan ada kelas-kelasnya nih. Hmm. Saya mau daftar merek ini untuk kelas restoran. Nah, mereknya itu misalnya yang memang akan menjadi pemikiran Pikiran setiap orang. orang. Kan kalau Yummy teh itu teh secara umum Iya. orang ya Yummy. terasosiasi dengan Yummy. restoran. Hmm. Nah, dia bukalah terus nanti minuman gitu. Nanti dia bilang yang eh apa cool drink. Oke. Ya, yang kayak gitu-gitu lah. Sama dia tuh didaftarkan semuanya, tapi tidak dipakai. Hmm. Nanti begitu ada sama Diperbolehkan oleh hukum? kalau diperbolehkan sebetulnya di undang-undangnya diaturnya harus dipergunakan setidaknya dalam jangka waktu 3 tahun. Ada pemantauannya? Tidak ada. Tidak ada. Iya, jadi mau dipakai tidak dipakai nggak ada yang tahu. Pokoknya mah terdaftar gitu ya. Nah waktu itu dia daftar, terus dia bilang dan itu dia lakukan ketika ada yang sama disomasi, weh sama dia teh. Jangan pakai ini, sok lebih baik. Kalau enggak lu beli punya gue, belilah merek yang dia sudah punya. Harganya ya luar biasa. Atau Di atas pelaku-pelaku ratusan. kayak gini harus dihentikan mereka. Belum ada instrumen yang bisa menjangkau mereka sebetulnya. Untuk pelaku-pelaku seperti ini tuh nggak ada instrumennya. Saya baca itu undang-undangnya nggak ada. Jadi pokoknya ada ketentuan bahwa merek itu harus dipergunakan oleh pemilik merek minimal 3 tahun, gitu ya. Jadi kalau misalnya tidak dipergunakan dia bisa dibatalkan. Terus saat mereka batal gimana? Iya kan? Ya. Kalau tidak ada pengawasannya, kita juga ngapain capek-capek misalnya orang itu. Berarti instrumennya harus dibenerin dong, teh? Harus dibenerin. Sama siapa? Harus dibenerin sama pemerintah. Ada hal lain lagi yang menarik ya. Ketika kita bicara merek, karena kan saya konsultan hakim nih, jadi agak inilah kalau soal merek. Di dalam kan suka dengar nggak kalau ada peraturan tuh barang siapa dengan sengaja ya kan melakukan penganiayaan misalnya gitu kan ada barang sengajanya, artinya kalau nggak sengaja nggak apa-apa dong ya kan. Nah sekarang gini, kita di dalam merek itu kata dengan sengaja tidak ada.
Barang siapa menggunakan merek yang sudah terdaftar milik orang lain atau menyerupainya dikenakan sanksi pidana seperti yang tadi saya sampaikan. Ya, 1,5 miliar. Nah, sementara kalau dalam merek kayak itu tadi, ketika kita bicara mengenai makanan, ya mie setiap orang bisa punya kan. Oh ya udahlah, saya pakai aja yang mie. Dianggo we kumaha. Tak akan didaftarkan dan lembe nyobian. Nah, tiba-tiba adalah orang yang sudah mendaftarkan kan saya nggak sengaja. Gitu. Jadi unsur kesengajaan itu seharusnya masuklah ke dalam klausul tadi. Kan kalau nggak sengaja mah nggak fair tuh. Tiba-tiba harus berhenti usaha atau kena pidana. Gitu kan ya. Sementara yang namanya merek itu semua orang juga bisa saja nuhiji di Cikapundung, nuhiji di Marongge gitu ya. Mempunyai pemikiran yang sama untuk satu nama, penamaan. Gitu. Lain hal kalau misalnya kita ini mendonteng nama yang sudah terkenal, merek-merek terkenal, misalnya Lamborghini lah, apalah gitu ya, kita pakai di sini, ya itu mah pasti dengan sengaja. Atau misalnya ada merek celana jeans yang kalau harganya tuh 1,5 juta lebih sampai 2 juta, nah sama kita tuh dipakai merek plak. Itu mah penipuan. Itu mah penipuan. Itu boleh karena sengaja. Tapi kalau yang misalnya kita bisa membuktikan dia tidak sengaja, masa sih? Sementara pelaku usaha baru dagang es teh manis yang seharinya baru dapat 300.000 per hari gitu. Suruh bayar denda ratusan sampai miliaran gimana? Nggak fair kan? Jadi memang banyak sekali instrumen peraturan ini harus kita perbaiki bersama. Nah, tapi daripada menunggu memperbaiki itu diperbaiki, kita kan lebih baik preventif aja. Intinya kan itu dari obrolan kita sekarang ya. Betul, bahwa manusia-manusia itu saat ini ada kena antap, tapi kita sudah preventif. Enggak, menurut aku mah jahat sih. Iya, menurut aku mah jahat sih. Kan udah diatur harus berjalan usahanya 3 tahun ya, cuman dia sangat mengabaikan itu ya. Memang dia memanfaatkan. Ada celah, jadi dimanfaatkan sama dia gitu. Jadi ini penting ya, segitu banyak. Kita udah legal drafting, haki, pajak, perizinan, ada lagi? Strategi marketing sebetulnya, tapi bukan bagian kami lah. Itu bukan. Ya. Ini kalau dari sisi hukum 4 ini yang paling utama. Yang paling utama lah. Dan itu yang memang setiap Jumat selalu dibahas seputar itu. Biasanya. Iya. Nah, kalau yang Jumat ini kan itu adalah kegiatan rutin kami ya. Nah, kemarin di Diskut Jabar ini kita juga sudah diberikan kesempatan untuk bertemu langsung nih. Jadi pelaku usaha ini dikumpulkan di satu tempat. Nah, kita kasih workshop di situ. Nah, itu dilakukan di 5 wilayah. Di kemarin tuh Majalengka, terus di Bogor, tapi dan sekitarnya ya pelaku usaha. Jadi kita ketemu nih sama mereka, kita kasih yuk kita cari sama-sama si merek teh bukan googling, cara pendaftarannya seperti apa, cara ngeceknya gimana? Gitu. Workshopnya kita kasih tahu, terus tadi kita kasih template untuk perjanjian sederhana yang para pihak pertama sebagai penjual, pihak kedua sebagai pembeli menyanggupi apa kewajibannya seperti apa gitu. Itu juga dilakukan oleh AI gitu ya, bersama dengan Diskut Jabar. Kita yang keliling tuh kemarin senang banget kita roadshow. Kalau yang sekarang ini adalah ya udah, jadinya kemarin kita sudah jemput bola. Nah sekarang kami menunggu yuk yang punya permasalahan atau misalnya yang mau melakukan usaha, ada hal-hal hukum yang ingin ditanyakan, langkah-langkah preventif, yuk datang ke sini. Oke, kita ulas lagi di segmen berikutnya supaya betul-betul para pelaku usaha UMKM di Jawa Barat khususnya bisa memanfaatkan fasilitas ini tetap di UMPT. Nah, itu tadi kita sudah banyak bicara soal aspek hukum atau pengetahuan literasi hukum yang perlu diketahui untuk teman-teman pelaku UMKM. Kita recap lagi tadi yang satu legal drafting, kemudian haki, kemudian pajak, perpajakan yang berhubungan dengan pajak, dan yang terakhir adalah apa tadi perizinan. 4 itulah akan seputar itulah ya. Dan setiap hari Jumat sekali lagi diingetin, silakan setiap hari Jumat 2 minggu sekali bisa daftar di DM Instagram ini ataupun nomor ini. Nah ini di akhir nih berarti diingatkan lagi jangan
untuk yang pelaku UMKM ya, mau yang baru memulai, yang sudah berjalan, literasi hukum ini segitu pentingnya untuk usaha kita. Kalau diabaikan akibatnya akan seperti apa ya? Kita sekarang bicara preventif. Iya. Nah, kita mau sampaikan yang mengerikannya. Saya mau bawa. Oke. Saya mau ngajakin yang nonton teh, ya lamun teu diuruskeun sia. Oke. Tadi udah satu, bisa Oke. sampai 5 miliar. Yes. Nanti yang lain kalau perjanjian ngaco bisa sampai Iya. apa? Iya, oke. Nah, jadi begini ya. Konsep dari hukum ini adalah hukum itu dibuat untuk dipatuhi oleh warga negaranya, gitu ya. Dan ketika suatu undang-undang itu mulai diumumkan dan dicantumkan di berita negara, di lembar berita negara, itu dianggap semua orang mengetahuinya, kebayang? Ya. Jadi kita nggak akan bisa bilang bahwa, saya mah nggak tahu nih bahwa merek itu harus didaftarkan, gitu. Atau kalau misalnya saya itu nggak boleh nyontek merek orang lain, saya tuh nggak tahu. Nggak bisa, kalimat itu nggak bisa. Karena semua itu dianggap mengetahui. Kamu warga negara Indonesia tunduk dan patuh pada undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara, gitu ya. Artinya kita itu mah udah nggak bisa lah kita sembunyi di situ, gitu. Terus kalau misalnya kaitannya nih dengan yang tadi yang mengerikan ya, selain dari merek, di Haki ini sebetulnya kan rezimnya banyak. Ya, jadi selain merek ada yang namanya desain industri, desain industri, ada juga yang hak cipta, gitu. Terus ada rahasia dagang, ada tata letak sirkuit terpadu, gitu ya. Eta teh kalau kita menemukan sesuatu yang kaitannya dengan software, gitu, atau kasih ya. Nah, terus ada lagi paten. Nah, jadi perlindungannya berbeda, gitu ya. Kalau misalnya kita nih sebagai penemu, karena pelaku UMKM juga kan kadang ada juga yang dia bisa menemukan nih sesuatu hal yang luar biasa, baru, gitu ya, yang baru gitu. Nah, itu perlindungannya adanya di paten, gitu ya. Kalau misalnya kaitannya dengan inovasi terbaru, terus udah gitu desain industri. Atau gini deh, kalau di Bandung ini kan kita kenal banget sama distro ya, kan terkenal banget. Nah, si distro ini kemudian kalau bikin desain kaos, clothing company lah. Clothing lah, yes. Oke. Dia ini kan namanya juga mereka ini kan kalau punya ide langsung bikin. Benar, impulsif mereka teh. Terus kemudian dia nggak mungkin kan satu-satu didaftarin. Iya. Benar nggak? Nah, sekarang bagaimana sih caranya supaya tidak ditiru oleh yang lain, gitu kan, yang seperti itu juga harus diketahui. Caranya adalah segera mempublikasikannya. Oke. Gitu kan, kalau itu masuknya ke desain industri dan hak cipta, gitu ya. Supaya hak cipta kita ada berupa lukisan itu tidak dipergunakan oleh lain, dipublikasikan. Gitu. Publikasi apa yang sufisien, yang cukup dianggap sebagai publikasi? Sekarang mah penggunaan media sosial sudah dianggap publikasi. Ya, karena kan itu udah ada tanggalnya kan. Ada tanggalnya. Kapan diupload dan lain-lain. Ya. Diupload itu kan berarti sudah publik sudah bisa mengakses. Iya. Itu berarti sudah dianggap sebagai publikasi, gitu ya. Jadi tolong dikebut. Segera segera publikasikan. Iya. Oke. Kita bahas. Nah, terus yang lainnya lagi adalah yaitu tadi kalau misalnya kita nggak bayar pajak. Jangan sampai nanti. Ya, kita kan nggak tahu nih bagaimana. Udah gini-gini, biasa. Mobil segala dibeli, beli tanah lagi di situ, di sini, terakhir ada tagihan pajak, gitu kan. Nah, kan kalau misalnya kita lakukan itu secara, misalnya kita nggak tahu nih ya, nah ternyata ketahuan lah kita ini tidak menyetorkan pajak kita, terus kita tuh bilang, emang harus setor pajak gitu. Nggak bisa. Tetap harus setor pajak. Kan kalau misalnya sekarang cuma mau bayar, bisa sih dinegosiasikan, bisa tuh angka tersebut gitu. Mau bayar atau mau pidana, kan pidana deh ujung-ujungnya. Jadi hati-hatilah kalau urusan kayak gitu. Berusaha tanpa izin juga kan pelanggaran, nanti bisa ditutup secara administratif dan lain-lain. Disegel lah, apalah. Iya. Karena denda lah. Makanya jangan sampai hal-hal itu terjadi di depan menghambat apa yang menjadi mimpi bagi Jabar semua. Kita sudah merencanakan warung kopi kita akan go internasional, tiba-tiba nanti tengah jalan ada sandungan hukum. Iya. Jadi itu tadi bukannya
harus alergi dengan kata-kata hukum ini, tapi justru preventif, justru untuk supaya perjalanan bisnis kita lebih baik ke depannya. Dan ini Teh Wenda sendiri yang menjamin dan mengundang sekali lagi ya untuk semua pelaku UMKM datang ke sini ke P3W Jabar, semuanya gratis. Dan AAI juga melakukannya secara pro bono luar biasa. Hatur nuhun Teh Wenda. Kalau ngobrol secara kompre nggak akan cukup di sini, makanya kembali saya undang lagi ini semua pelaku UMKM datang ke sini ya, dan bisa ngobrolnya mau yang mana aja mangga ya. Bahkan selip-selip curhat boleh loh. Iya. Ternyata rumah tangga saya sih. Kemana? Ada loh. Kan misalnya dia tadinya mau ngomongin apa gitu ya, terus tiba-tiba tapi suami saya kan lagi sibuk. Ada loh. Terus sudah kemana? Itu Teh kalau saya menyimpulkan karena yang datang dari kesini dari AA itu Teh Karasep saya rilis balager itu tadi. Jadi kalau udah nyaman obrolannya tadinya mau ngomongin pajak bisa jadi ke rumah tangga. Tapi kalau misalnya sepanjang itu memang kaitannya ada hukumnya ya, nanti kita ngobrol ya sebentar ya, kan kayak gitu juga bisa lah gitu ya. Kalau misalnya antriannya lagi nggak banyak. Kalau misalnya adanya lagi banyak. Terima kasih banyak Hatur nuhun sekali lagi Teh Wenda. Sukses terus dengan karirnya dan juga untuk AAI. Terima kasih yang sudah tahun kedua bekerja sama dengan Diskup Jabar secara pro bono, dan udah pro bono, Diskup Jabar sudah memberikan gratis. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan oleh warga Jabar semua untuk usahanya. Kita ketemu lagi mungkin di episode-episode yang lain, mungkin kalau kita bahas yang lebih mendalam dari sisi hukum yang lain. Hatur nuhun. Terima kasih sudah menyaksikan kita. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampurasun. Nuhun.